Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hezbun Arif dari Forum News Network. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan bersama keluarga, malam ini direncanakan akan kembali tiba di tanah air setelah melaksanakan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kehadiran Anies Baswedan ini sudah dinanti-nanti oleh banyak pihak dan terutama dari kalangan pendukungnya, dan ratusan pendukung diperkirakan akan menyambut Anies langsung di bandara. Mereka ini menurut mereka tidak dikoordinasikan atau dimobilisasi, tapi mereka akan datang secara sukarela dari berbagai elemen dan diperkirakan jumlahnya mencapai ratusan orang. Anies Baswedan seperti kita ketahui bersama keluarganya itu berangkat menunaikan ibadah haji pada tanggal 22 Juni lalu ya. Dan semula dikabarkan bahwa dia akan kembali ke tanah air itu pada tanggal 10 Juli 2023 ini. Tetapi perkembangan terbaru ternyata Anies akan kembali pada hari ini ya, tanggal 11 Juli 2023. Kembalinya Anies ini sangat dinanti-nanti karena ini berkaitan dengan siapa yang akan ditunjuk menjadi calon wakil presidennya. Anies ini pergi ke Tanah Suci bersama rombongan besar, bersama keluarganya itu. Dan kepergian ini kemarin ketika Anies Baswedan pergi itu setidaknya ada dua peristiwa besar yang terjadi, yakni berkaitan dengan kepergiannya itu sendiri, yakni kepergian hajinya itu yang diisukan bahwa dia ini mengaku-ngaku pergi atas undangan dari kerajaan Arab Saudi, jadi tamu kerajaan. Soal inilah yang digoreng oleh para buzzer RP atau buzzer pendukung pemerintah yang menyebut bahwa Anies itu berbohong. Memang Anies ketika dalam sebuah wawancara mengakui bahwa dia itu pergi haji kali ini atas undangan dari pemerintah kerajaan Arab Saudi, karena itu dia menjadi tamu kehormatan dari kerajaan Arab Saudi. Tetapi di kalangan buzzer itu dinarasikan bahwa Anies itu ngibul, sehingga kemudian tukang ngibul naik haji itu menjadi tagar, tukang ngibul naik haji itu menjadi trending topik, dan Anies itu dibully habis-habisan gitu. Mereka para netizen ini mencoba menelanjangi Anies Baswedan yang katakan bahwa dia itu ngibul pergi haji, karena faktanya dia pergi itu menggunakan sebuah biro perjalanan haji yang mewah bersama dengan keluarganya. Nah, soal ini kemudian terbukti sebaliknya. Tidak ada bantahan sama sekali dari Anies bahwa dia disebut-sebut ngibul ini. Tetapi kemudian fakta-fakta yang terungkap belakangan menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh para buzzer ini, bulian dari para buzzer ini adalah hoax, bahkan sebenarnya menjurus pada fitnah. Karena terbukti kemudian kan ada foto bagaimana Anies Baswedan itu bertemu dengan Ganjar Pranowo yang juga menjadi undangan menjadi tamu kerajaan. Mereka sempat berfoto bersama, dan yang kemudian juga Anies Baswedan itu foto bersama dengan Puan Maharani dan suaminya yang selesai menjalankan rangkaian ibadah lempar jumroh di Mina. Dan fakta yang kemudian tidak terbantahkan sama sekali itu adalah ketika akhirnya beredar foto-foto yang muncul pertama kali di Instagram dari kantor berita Saudi Arabia. Foto Anies itu bersedang bersalaman dengan Pangeran Muhammad bin Salman. Selain Anies itu beberapa tokoh, beberapa kepala pemerintah dan kepala negara juga menjadi undangan resmi dari pemerintah Arab Saudi. Dari situ kemudian muncul berbagai pengakuan, misalnya, dan juga video-video yang menunjukkan bahwa memang selama kunjungan di Arab Saudi itu Anies itu mendapat pengawalan khusus dari pemerintah Arab Saudi dengan dikawal oleh askar yang mengenakan baret merah. Itu pun juga meskipun Anies Baswedan itu sudah terbukti dikawal oleh pasukan atau askar Arab Saudi yang berbaret merah, itu di media masih juga digoreng, disebutkan bahwa dia ditangkap oleh askar Arab gitu ya. Masih aja ini bulian dan fitnah itu masih terus mendera Anies Baswedan. Tapi Anies tidak pernah membantahnya secara langsung.
Hanya saja kemudian foto dan video itu memang menunjukkan bahwa Anies memang diperlakukan secara khusus sebagai tamu kerajaan Arab Saudi. Dan seperti juga diakui oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Taufik Basari, yang kebetulan juga tahun ini melakukan ibadah haji bersama dengan Anies Baswedan. Dia mengaku bahwa dia memang bertemu dengan Anies Baswedan di Tanah Suci. Ketika di Mekah, dia menyaksikan bagaimana Anies Baswedan dikawal sangat ketat secara protokoler oleh pasukan pengamanan kerajaan Arab Saudi. Nah, tapi kemudian ketika dia bertemu di Madinah, kata dia penjagaannya relatif tidak seketat ketika di Mekah, tetapi tetap saja dia mendapat pengawalan dari pasukan kerajaan Arab Saudi. Ini yang menunjukkan bahwa Anies Baswedan memang menjadi tamu kehormatan. Keamanan di hotel atau di mana? Jadi kami di hotel. Pak Anies dijaga 24 jam. 24 jam. Baret merah yang jaga. Askari lah, tentara ya. Betul. Masya Allah tuh, sampai makan kita lihat dijaga sama yang baret merah, luar biasa. Dan tim-timnya Masya Allah kita lihat. Masya Allah luar biasa. Dijaga langsung, dijaga ketat. Itu pintunya, jadi orang yang mau beli-beli gak boleh nih. Sekarang Masya Allah dikawal ketat. Inilah mobil-mobil yang ngawal Pak Anies, ditutup jalannya semuanya. Ya, semuanya ditutup, dijaga langsung. Jadi kita bisa simpulkan Pak Anies ini dengan dihormatinya dan dijaganya Pak Anies di Arab Saudi ini, Masya Allah, kita gak usah jawab lah, kita bisa berpikir sendirilah. Dan bersama dengan Anies Baswedan melaksanakan ibadah haji itu di dalam negeri juga di tanah air sedang ribut-ribut soal penunjukan Indonesia menjadi tuan rumah U17, Piala Dunia U17. Indonesia ditunjuk oleh Badan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA menjadi tuan rumah menggantikan Peru yang dinilai tidak memenuhi komitmennya menjadi penyelenggara. Nah, penunjukan ini pun kemudian itu menjadi gorengan dari para buzzer. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan rencana pemerintah untuk menggunakan stadion di Jakarta atau JIS, Jakarta International Stadium, sebagai salah satu venue untuk menggelar pertandingan Piala Dunia U17 itu. Dan ini JIS ini dipilih karena pada saat bersamaan Gelora Bung Karno itu tidak bisa digunakan karena digunakan konser dari grup band Coldplay. Nah, rencana pemerintah menggunakan JIS inilah yang kemudian menjadi kontroversi, jadi bahkan menjadi polemik yang sangat panjang karena pernyataan dari Menpora Dito Aryo Tejo yang setelah bertemu dengan Presiden Jokowi, melaporkan pada Presiden Jokowi, kemudian dia mengutip bahwa Presiden Joko Widodo itu meminta agar JIS itu direnovasi sesuai dengan standar FIFA. Soal inilah yang kemudian menjadi kontroversi karena para pendukung Anies Baswedan kemudian rame-rame membela, menunjukkan bahwa JIS itu sudah sesuai dengan standar FIFA. Begitu juga dengan para pengamat sepak bola itu juga menyatakan hal yang seperti itu. Ini kontroversinya menjadi lebih mengheboh lagi ketika akhirnya Menteri PUPR bersama dengan Menteri Negara BUMN Erick Thohir yang juga Ketua Umum PSSI dan pelaksana atau pejabat dari Gubernur DKI Jakarta Heru Budi meninjau Jakarta International Stadium dengan membawa seorang tukang rumput ya yang disebut ahli agronomi, dan di sana mereka menyatakan bahwa rumput di stadion Jakarta ini atau di Jakarta International Stadium ini tidak memenuhi standar FIFA. Dan ini melengkapi narasi-narasi sebelumnya yang menyatakan bahwa Jakarta International Stadium itu tidak memenuhi standar FIFA karena berkaitan dengan soal akses masuk dan kemudian lahan parkir. Soal-soal ini yang menjadi kontroversi, dan selama kontroversi itu berlangsung, Anies Baswedan juga sama sekali tidak memberikan pernyataan persnya. Hanya saja sempat muncul berita bahwa Anies menyatakan bahwa stadium itu JIS itu sudah menjadi milik bangsa Indonesia. Ini kalau saya runut ini muncul karena ada status atau cuitan dari politisi PKS Mardhani Alisera yang memention itu tadi, yang memention Anies Baswedan, yang menyatakan bahwa
stadium itu sudah bukan milik dia, itu stadium atau Jakarta International Stadium itu sudah menjadi milik rakyat Indonesia. Nah, jadi setidaknya ada dua peristiwa penting ketika Anies Baswedan pergi haji. Satu tadi dia disebut ngibul, dengan kemudian trending tagar tukang ngibul naik haji itu trending. Dan yang berikutnya adalah soal rencana penggunaan Jakarta International Stadium atau JIS yang dibangun pada era Anies Baswedan itu untuk menjadi salah satu venue pertandingan Piala Dunia U17 di mana Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumahnya. Sampai hari ini masih terus berlanjut kontroversinya macam-macam, dan saya lihat sih, saya menyebutnya perdebatannya sudah makin tidak bermutu, bahkan juga tidak beradab gitu, karena kalau kemudian kita sepakat dengan pernyataan Presiden Jokowi sebelumnya ketika Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala U20 pada waktu itu Pak Jokowi minta agar masalah politik dan olahraga itu dipisahkan, tapi dalam kasus yang sekarang ini justru kental sekali bahwa rencana pemerintah menggunakan stadium di Jakarta itu, Jakarta International Stadium itu kemudian menjadi dipolitisasi secara tidak proporsional. Tetapi lagi-lagi Anies juga tidak menanggapinya secara langsung ya soal kontroversi ini. Nah, hari ini malam ini nanti Anies Baswedan itu direncanakan akan kembali ke tanah air, dan yang paling ditunggu oleh publik itu adalah apakah Anies Baswedan akan langsung mengumumkan siapa nama calon wakil presidennya. Bisa jadi ya, orang berharap mungkin selama di tanah suci dia berdoa di tempat-tempat suci yang mustajab gitu, dan dia kemudian di sana dapat ilham untuk segera menunjuk siapa, mengumumkan siapa yang menjadi calon wakil presidennya. Sebab ketika Anies mau berangkat ke haji itu sudah dikatakan bahwa soal cawapres itu sudah selesai dan sudah dikomunikasikan dengan ketiga petinggi partai yang menjadi pendukung Anies Baswedan, yakni Nasdem, PKS dan juga Demokrat, dan calon wakil presiden ini kabarnya sudah disetujui. Pada waktu itu Anies kemudian menyatakan bahwa lebih baik terus mulai berpikir maju, melangkah lebih maju lagi, dan jangan hanya berkutat pada perdebatan siapa yang menjadi calon wakil presidennya. Yang jelas kan sebagaimana mandat yang disepakati oleh ketiga partai untuk pencawapresan ini, pemilihan cawapres ini diserahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan, atau mungkin bahasa sering digunakan prerogatif dari Anies Baswedan, begitu ya. Dan Anies Baswedan sudah memutuskan, sudah dikomunikasikan dengan pimpinan petinggi ketiga partai dan sudah disepakati. Siapa? Pada waktu itu banyak menduga-duga siapa ya ini calonnya. Yang paling mungkin yang disebut-sebut sangat berpulang besar itu adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Ini ketua umum Partai Demokrat. Dan itu tanda-tanda bahwa AHY yang akan dipilih menjadi calon wakil presidennya itu kelihatan dengan hadirnya AHY pada saat Anies berangkat pada tanggal 22 Juni ya. AHY ini salah satu petinggi partai, bahkan mungkin satu-satunya petinggi partai dari koalisi yang langsung mengantar Anies Baswedan berangkat haji di Bandara Cengkareng. Nah, spekulasi itu kemudian ini yang orang menjadi bertanya, apakah betul AHY? Kenapa? Karena kalau AHY, mengapa kemudian politisi dari Demokrat, dalam hal ini Ketua Bapilu Andi Arief, itu kemudian malah bermanuver dengan menyebut nama-nama tokoh lain yang menurut dia layak menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Salah satu yang disebut itu adalah Yeni Wahid, mantan atau putri mantan wakil presiden Abdurrahman Wahid, almarhum Presiden Abdurrahman Wahid ya. Tetapi Yeni sendiri tidak menanggapi serius soal ini, dan dia mempersilahkan untuk menanyakan kepada orang yang menyebut namanya. Dan selain nama Agus itu belakangan menguat spekulasi kemungkinan besar nama mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio yang akan dipilih menjadi pasangan dari Anies Baswedan. Spekulasi ini muncul itu dikaitkan dengan pernyataan dari juru bicara Anies Baswedan, anggota tim 8 Sudirman Said, yang dia menyebutkan bahwa selain 5 syarat yang sudah disebutkan oleh Anies Baswedan, dan 5 syarat itu kebanyakan mengacu kepada atau beberapa kriterianya match dengan kriteria dari Agus Harimurti Yudhoyono, yakni antara lain itu bisa mendongkrak elektabilitasnya, bisa mensolidkan pemerintahannya dan sebagainya, dan bisa mensolidkan
partai koalisi itu ada satu syarat yang disebut oleh Sudirman Said, yakni syarat nol gitu dia menyebutnya. Apa sih syarat nol itu? Syarat nol itu adalah syarat yang jadi dia harus berani berhadapan dengan rezim saat ini. Kita mensosialisasikan 5 kriteria sudah lama kan kita kemukakan itu. Pak Anies ingin cawapres atau pasangan yang punya dukungan untuk kemenangan, baik karena elektabilitasnya tinggi maupun karena political vulnerability-nya rendah, artinya kerentanan politiknya rendah. Kemudian Pak Anies juga ingin punya pasangan yang bisa menjadi mitra dalam menjalankan pemerintahan efektif. Kemudian juga pengen punya pasangan yang punya kontribusi dalam menjaga keseimbangan koalisi. Artinya sebaiknya orang itu datang dari partai politik yang dalam koalisi lah. Kemudian secara chemistry, secara kimia persenyawaan pergaulan menjadi tunggal. Jadi ini menjadi wacana publik dan saya kira itu bagian dari pendidikan politik juga. Jadi kita tidak sekedar melangkah tapi juga mengupdate semua pikiran-pikiran. Tapi belakangan melihat situasi di luar sana yang tidak friendly, bahkan sangat hostile gitu ya. Maka ada satu syarat yang oleh Pak Anies disebut syarat nomor 0. Apa itu syarat nomor 0? Yaitu keberanian melangkah. Karena ternyata banyak nama-nama yang beredar di pasar katakanlah, kemudian kita jajaki, itu variasinya bermacam-macam. Dari mulai, ya kita memang tertarik, tapi nunggu waktu gitu. Nunggu waktunya kapan? Nunggu waktu direstui oleh bapaknya begitu ya. Ada juga yang akhirnya paling ekstrim adalah bertemu pun tidak bersedia. Bahkan menemui utusannya pun tidak bersedia karena kekhawatiran, karena ketidaknyamanan atau barangkali pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya keamanan politik. Jadi itulah kenyataannya. Karena itu pada akhirnya memang siapapun yang akan dipilih oleh Pak Anies dan nanti akan diumumkan adalah figur yang memang 5-5-nya memenuhi syarat, tapi juga punya syarat nomor 0 tadi. Berani untuk melangkah, berani mengambil risiko, berani untuk menempuh hal-hal yang tidak mudah di depan mata. Itu menurut saya patut diapresiasi siapapun nanti figur yang akan dipilih. Begitu. Nah, pernyataan dari Sudirman Said soal syarat 0 ini tadi yang menyebutkan bahwa ini banyak sekali sebenarnya calon-calon yang masuk dalam daftar kriteria dan masuk kriteria dari Anies yang memenuhi syarat menjadi calon wakil presidennya. Tetapi ada satu persoalan serius yang menurut Sudirman Said itu bahwa banyak yang tidak berani dengan bapaknya atau dengan Pak Jokowi maksudnya ya, mau jadi calon wakil presidennya Anies Baswedan tapi takut berhadapan dengan Pak Jokowi. Nah, kalau kemudian para pengamat menduga bahwa yang disebut itulah Gatot Nurmantio, sebenarnya juga tidak terlalu salah. Sebab ini Panglima TNI, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio ini kan sekarang menjadi salah satu presidium koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Ini sekarang ini menjadi salah satu oposisi terdepan dari pemerintahan Jokowi. Nah, soal ini yang belakangan ini ramai sekali spekulasinya muncul. Apakah kemudian setelah pulang ini Anies akan mengumumkan dan yang diumumkan sebagai calon wakil presidennya adalah Gatot Nurmantio, itu yang sekarang ini banyak ditunggu-tunggu. Tapi pertanyaannya kan memang seperti dikatakan oleh Sudirman Said bahwa calon wakil presidennya akan diumumkan setelah dia kembali dari haji, melaksanakan ibadah haji. Setelah kembali itu kan bisa hari ini, bisa besok, bisa bulan depan gitu ya. Mari kita tunggu saja, tetapi banyak yang tidak sabar untuk menunggu siapa sebenarnya yang akan diusung sebagai calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Hitung-hitungannya kalau harus Agus Harimurti hitung-hitungannya seperti apa, kalau kemudian Gatot Nurmantio seperti apa, atau muncul calon lain, ya saya kira ini sangat menarik untuk kita tunggu karena sekarang ini para calon presiden itu baik Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan juga Anies Baswedan itu justru kelihatannya masih sulit untuk segera memutuskan siapa yang menjadi calon wakil presidennya. Hitung-hitungannya memang tidak sederhana, walaupun nanti dalam prakteknya wakil presiden itu adalah ban serep, tetapi ketika menghadapi kontestasi pada Pilpres, kalau sampai salah memilih calon wakil presiden itu dampaknya juga sangat serius, terutama berkaitan dengan
elektabilitas mereka. Saya Haris bin Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.